42 GTS Olinima. Baik saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada broadcast teknik sipil Polinema yang insya Allah yang menjadi kebanggaan salah satunya dalam pelayanan, kesejukan, kedamaian, dan ketentraman dalam kampus tidak lepas dari Tendik. Tendik ibarat di samping mata rantai, Tendik ini bagian dari kalau kita punya lading itu adalah gagangannya, ya pegangannya. Jadi lading itu tidak bisa berfungsi kalau tidak ada pegangan. Begitu pula pegangan kalau tidak ada ladingnya, gaya opo kan gitu ya. Saudaraku, pada saat ini kita mengundang, menghadirkan, dan mengajak bincang-bincang singkat dari jurusan teknik sipil, bagaimana mereka bagaimana aktivitas, bagaimana kesibukan yang menangani langsung dengan kearsipan, kemudian juga proses belajar mengajar, dan kadang pula curhatan dari mahasiswa, dan juga memberikan pelayanan atau sarana dari proses belajar mengajar. Nah, kita sapa, kalau saya biasa panggil itu Mbak Adis gitu ya. Mbak Adis, selamat datang di podcast. Assalamualaikum Pak Joko, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah dilibatkan di podcast GTS. Nanti kita ingin tahu Mbak Adis, karena kita ini tidak mungkin proses belajar ini kalau tidak ditunjang oleh teman-teman dari Tendik ya. Begitu pula Mbak Ayu ya. Ayu siapa sih sebenarnya ini? Nama saya Teguh Yuningsi, Oh, Teguh. Pak. Kalau saya jawab Mbak Teguh. Oh jangan Pak, nanti dikira Mas Teguh. Iya. Mbak Ayu aja. Ntar kalau malam-malam jadi Mas Teguh kan? Iya. Ya. Teguh Ayu. Teguh Wahyuningsi nama Teguh lengkapnya. Ayu Wahyuningsi. Bagus sekali ya orang tua memilih nama itu. Kalau Mbak Adis? Adis Trisya. Adis Trisya, anak ketiga? Iya. Oh betul, Trisya berarti terpilih ya tadi ya. Kalau Adis? Kenapa Pak? Dari singkatan apa tuh Adis? Ada Agis, ada Adis itu ya? Adis. Iya. Insya Allah bagus lah Pak. Oh gitu aja ya, bagus gitu ya. Iya. Diawali dengan A ya. Ini Mbak Adis. Iya. Ini banyak yang menanyakan sebenarnya ya, bagaimana sih perannya begitu teman-teman. Saya melihat sendiri ya, sejak pagi sampai jam 4 tuh selalu aja ada yang dikerjakan. Kalau Mbak Adis di situ sebagai Tendik untuk KPS atau untuk jurusan? Saya untuk jurusan Untuk Pak. jurusan, Iya. ya. Jadi untuk Pak Kajur utamanya dengan Pak Sekjur. Tapi juga bukan kadang sering juga untuk KPS juga Pak. Dan juga teman-teman Tendik prodi ya. Iya. Di samping itu dalam melayani mungkin kan ini masing-masing KPS ada juga ya. Iya. Mbak Ayu ini kan di KPS-nya ya. Kalau hubungannya dengan adminnya atau tendiknya KPS di sini ada hubungan kerjanya? Karsipan atau apa modelnya? Kalau selama ini saya selalu memang arsip ya Pak ya. Kalau untuk ke prodi mungkin tidak langsung ya dengan nilai surat-surat untuk magang segala macam, tapi ada seperti surat magang mandiri itu kadang dari KPS dikembalikan ke jurusan, dan utamanya sih juga seperti pengumuman dari Kajur ya Pak ya. Kalau saya utamanya seperti itu. Kalau membantu KPS juga seperti ada webinar segala macam, kadang saya membantu pelaporannya seperti itu. Sebagai sekretaris, biasanya sekretaris panitianya dari KPS. Iya. Kebanyakan seperti itu. Saya agak gemeter ya. Biasanya ke orang lain nggak seberapa ini, tapi ke Mbak Adis karena gini. Belum sarapan Pak. Ya di samping itu mungkin ini berarti Mbak Adis ini perannya seperti mengerucut gitu ya, jadi bertanggung jawab tentang kearsipan pelayanan di tingkat jurusan. Yang tadi misalnya selama 2 tahun ini kita melayani dengan webinar ya, dengan Zoom. Jadi di situ kemudian terdistribusikan ke masing-masing. Jadi selalu memantau ada D3TS, ada 3CC dan sebagainya itu ya, terarsipan di situ.
kalau kemarin saya dengar sampai tembus ke akreditasi nasional, internasional, dilibatkan juga itu ya untuk kearsipan itu ya. Iya Pak. Di samping itu Mbak Dis, saya dengar juga penjenengan dibebani atau apa ya, bisa job sampingan atau tambahan pekerjaan seperti arsipari ya. Kearsipan. Iya. Kearsipan itu gimana? Bukan beban sebetulnya Pak Bukan, ya. ya. Ini jujur aja cita-cita saya 11 tahun yang lalu saya sudah mengajukan untuk sebagai arsiparis. Alhamdulillah baru rezekinya saya bisa jadi arsiparis tahun 2021. Tingkat Untuk Polinema. untuk Polinema. Iya, Ya. untuk Polinema. Itu lingkupnya apa itu? Arsiparis ini. Jadi kalau ini karena saya posisinya di jurusan ya Pak ya, jadi saya sudah mulai mengadakan ruang untuk arsip sendiri. Ruang jadi arsip. nggih, Oh. jadi saya mulai memilah-milah juga arsip-arsip mana yang sudah seharusnya diserahkan ke depo arsip itu di gedung bawah situ, sebelahnya aula Pertamina. Seperti itu. Dan ya ini Pak, saya rinci di masing-masing outner tuh memang bukan beban sih, itu memang sudah tugas karena artinya, saya yang memilih. Betul. Iya. Kan itu apa ya, arsip itu menurut saya kok sangat penting ya ketika Sangat dibutuhkan penting, ya 10 atau biasanya 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya. Itu pasti dicari. Itu ada sifatnya masing-masing Pak, masing-masing ada yang permanen, ada yang harus dimusnahkan dalam kurun waktu berapa, itu semua ada peraturannya. Nah, sekarang sudah ada IT gitu ya, ada e-arsip. Iya. Gimana menangani itu ya? Kan kita punya apa ya? Ya mungkin saya termasuk orang yang menyusul kemudian ya tentang e-arsip ini. Ya. Artinya ada hard, ada yang itu. Ini posisinya di mana untuk yang e-arsip? Kalau untuk e-arsip sayang sekali masih sampai di sekretaris pusat. Ya, oh, gitu. Dan ini sekarang sudah dirancang juga untuk ke admin jurusan. Tapi baru tahun ini saya baru dapat pelatihannya juga baru berapa bulan yang lalu. Seperti kalau itu. saya muji mungkin cantik sekali ya dengan cara kerjanya ini, karena sekarang kan tidak menutup kemungkinan ya. Iya, jadi ada hard itu zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah ada pelatihan didapatkan untuk mengamankan apa namanya ya, aplikasi-aplikasi itu. Ya, insya Allah itu proyek saya tahun depan Bapak. Saya ikut ya proyeknya. Jadi kan masih belum banyak yang tahu. Selama ini kan hanya tahu arsip, untuk arsip. Setelah itu kemana? Hanya taunya arsip, pokoknya saya letakkan di Ba'adis. Setelah itu kemana? Kan banyak yang tidak tahu. Nah, di sini harapan saya sih istilahnya apa ya, gerakan sadar arsip Pak. Jadi itu bukan hanya untuk tendik aja, harapan saya juga untuk dosen pimpinan pun itu juga tahu, oh ya penting, hanya selembar surat tugas ini pentingnya apa untuk saya, hanya selembar surat apalagi udah tugas saya udah selesai, menurut saya sudah nggak penting, tapi bagi saya itu sangat penting. Apalagi nanti kalau untuk ya Pak ya, untuk dosen kan biasanya untuk kenaikan pangkat segala macam. Saya jadi ingat Bu Adis ketika kita harus WFH ya, dalam posisi sakit, kemudian scanner alat, Anda pindah ke rumah, kemudian begitu apa ya, waktu akreditasi Bu ya, begitu ada pertanyaan, nggak sampai bermenit langsung muncul. Di situ mungkin manfaatnya e-arsip tadi ya. Tapi gimana Mbak Adis, kira-kira masa depan kan tentunya di sipil ini banyak yang harus dibenahi ya. Banyak dibenahi karena e-arsip ini akan membawa bertumpuk-tumpuk arsip yang akan Ibu jadikan mungkin tertib gitulah, ya. Ini si TKJ, JPA, ini D3, ini sebagainya ya. Itu kan diperlukan kerjasama dengan Ayu ya, jadi arsip itu ya. Sejauh ini sudah ditata Mbak Adis bagaimana ke depan? Kira-kira ada 1 tahun lagi atau mungkin awal kuliah 2223? Kalau masalah itu sudah sejak awal tahun ini Pak, sudah saya minta ke teman-teman masing-masing admin akademi prodi untuk setiap outner itu harus ada daftar arsipnya. Jadi itu nanti juga untuk memudahkan kita, bukan hanya untuk memudahkan saya. Jadi untuk memudahkan masing-masing teman-teman admin
akademik prodi juga untuk mencari surat yang ini ada di outner ini atau tidak. Itu jadi kita cukup melihat dari depan aja, tidak perlu sampai membuka-buka karena kita membuka arsip tangan kita aja itu juga Iya, sudah betul, merusak gitu. Begini Bu, kadang-kadang kan kena sasaran ya. Misalnya ada dosen yang mungkin kesel lah ya, sudah kenaikan pangkatnya lambat, mencari arsip ini, terus dulu kok nggak dikasih dan sebagainya. Ada keluhan di sini? Ada. Justru karena keluhan-keluhan itu ya Pak ya, saya lihat ke admin akademik prodi, ke admin kepegawaian juga. Timbul itu ya. Nah, dan inisiatif rata-rata ya. dosennya nanyanya ke admin jurusan. Gitu. Jadi sebenarnya ini tugasnya yang ini ya sudah Iya. kita harus tetap menerima, bukan kita melempar loh itu bukan tugas saya, itu tugasnya Pak Wido, itu tugasnya Bu Ayu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus jawab baik akan saya coba, baik akan saya carikan, seperti saya akan bantu seperti itu. Nah, untuk itulah saya menginginkan memudahkan seperti itu. Jadi juga di ruang arsip itu kan sudah saya aktifkan kembali Bapak untuk outner dosen. Jadi harapan saya untuk dosen siapa Pak Joko langsung sudah ketemu. semua di situ. Pasti arsipnya ada di situ itu. Jadi bukan di Bu Dani lagi, bukan di Bu Is lagi, bukan di Pak Wido lagi gitu. Harapan saya seperti itu. Kalau selama ini Mbak Dis untuk arsip-arsip itu ya kadang-kadang kan bukannya tumpuk unduk bukan ya, tapi kadang-kadang si KPS itu kan harus melengkapi arsip pendiri dan sebagainya ya, pendiri TKJJ, pendiri TS dan sebagainya. Nah itu kan kita jarang punya ya, yang punya kan pusat. Komunikasi dengan pusat tentang kearsipan ini gimana? Nah, itu karena kemarin pengalaman dari akreditasi, alhamdulillah kita mencapai unggul. Oh, itu siapa saya, yang unggul itu? itu saya sudah membabat waktu itu dari semua kriteria mintanya ke saya gitu. Iya, padahal betul. ada yang bilang loh harusnya kan itu bukan Mbak Adis, tapi udahlah cari aja di Mbak Adis nanti biar Mbak Adis yang nyari ya. Akhirnya sudah. Pada waktu itu belum ada ya. Langsung belum ada. ke sana ya. Jadi langsung saya kriteria ini yang diminta apa sudah langsung link saya ke kantor pusat, langsung ke admin direktur, ke kalau tentang keuangan berarti yang langsung saya ambil di sekretaris Budi 2. Terus kalau udah di jalan semua ini tidak ada, saya ke induknya arsip Pak, ke UPT Kearsipan gitu. Nah dari situ baru sudah ketemu dan saya sih kemarin pingin sih mau pinjam itu semua SK, entah itu untuk teknik sipil atau untuk jurusan lain. Menurut saya itu arsip pasti diperlukan. Itu kita harus punya. Seperti itu ya, alhamdulillah Pak ketemu. Iya. Mungkin unggul kan? atas nama DTKTS unggul. Mungkin pertama kali yang boleh jadi seluruh Indonesia pertama kali bulan Februari 21 ya mencapai unggul. Itu memang ya saya lihat memang begitu gesit sekali ya teman-teman panitia Bu Adis untuk mencarikan arsip-arsip itu ya. Tapi kan kadang-kadang kita memang untuk untuk curhatan keluhan itu ya yang agak memang ini diperlukan pribadi yang bagaimana Mbak Adis? Kadang-kadang kan saya mau naik pangkat mau mendengarkan, tidak boleh gabah terus ya sabar itu pasti Pak. Sabar kan dalam arti harus menguasai tapi ya. Jadi menguasai dan memahami bahwa siapa rival saya ya. Kalau rivalnya itu dosen senior itu biasanya kita ya seperti itulah. Jadi bagaimana betul jadi ya menghibur ya ini dan sebagainya. Artinya orang lah mungkin ucapannya dan tindakannya juga gitu namanya ini. Nah ucapan, tindakan atau perbuatan ini mungkin juga sangat erat dengan Mbak Ayu ya. Mbak Ayu kan menangani mungkin kompen ya, mungkin absen, merangkum semuanya. Nah nilai dan sebagainya. Ini apa kira modal yang paling utama diperlukan sebagai ujung tombak pelayanan? Mbak Ayu kasar, Mbak Ayu cemberut, semua mahasiswa tidak simpati kan gitu ya? Iya betul Pak. Jadi kalau kita memang kan di admin akademik ya Pak, berkaitan erat sama mahasiswa. Jadi beberapa kendala mahasiswa, misalkan mahasiswa butuh bertanya tentang apa gitu, pasti ke kita. Memang beberapa ada yang seperti KHS hilang atau nilai surat puas. Iya kayak gitu Pak, surat puas kompen ya Pak untuk yang saat ini semester ini gitu. Pasti ada aja Pak komplainnya misalkan
kompen yang semester lalu nih Bu kok nggak sama yang rekap kompen yang dari Ibu, kan sering terjadi seperti itu Pak. Jadi ya memang kita harus apa ya istilahnya, kita harus siap juga gitu. Kadang kan mahasiswa salah baca itu sering Pak. Jadi kayak misalkan kemarin kejadiannya kompen tuh si mahasiswa lihatnya di semester ganjil padahal kan sekarang sudah semester genap Pak. Jadi seperti itu. Ya kita harus maklum juga gitu ya Pak. Jadi kita ya jelasin lagi ke mahasiswa bahwa kalau misalnya ngecek rekap kompen tuh disamakan semesternya. Dari rekap semester genap disamakan juga genap, ganjil dengan ganjil gitu. Kemarin banyak sih Pak yang seperti itu komplainnya. Iya. Mbak Yuh, mungkin kan setiap karakter mahasiswa itu kan beda-beda ya. Iya betul Pak. Jadi ada kita terlambat menginformasikan juga menjadi silih paham dan sebagainya. Nah, Mbak Yuh ini kan sudah mengalami dua periode waktu off dan waktu online. Nah, komunikasi dengan mahasiswa seperti itu tadi, apa membentuk grup WA atau kan ini saya lihat memang Mbak Yuh tidak punya Zoom ya, tidak punya ruang Zoom ya kecuali dosennya. Nah, ini gimana komunikasi dengan sekian banyak mahasiswa? Oh gitu. Kalau misalkan di KJJPA ya Pak, kita punya grup. Jadi kan kebetulan dari tingkat 1, tingkat 2? Iya, 6 kelas kan Pak untuk KJJPA. Jadi setiap kelas saya buatkan grup Pak. Nanti di situ kita bisa diskusi bareng. Di dalam grup situ ada Bu KPS, ada Bu DPA juga. Bu KPS kebetulan Ibu ya. Kalau Pak KPS nggak boleh. Pak KPS. Kebetulan Ibu. Kebetulan Ibu ya. Iya, jadi pakai komunikasi itu ya. Kalau ada nggak yang mahasiswa yang bandel gitu ya, sudah sekali diberi 2 kali 3 kali, kadang-kadang ijazah terlambat diambil dan sebagainya itu Pak, banyak Pak. Gimana mengatasi seperti itu? Kemarin untuk yang tingkat akhir ya Pak, yang ijazah itu terkait sama ijazah. Kebetulan TKJJPS sendiri kan dari 2017. 2017 itu aja masih nyisa banyak Pak untuk ijazahnya, karena mahasiswa banyak yang sudah bekerja, kemudian susah untuk dihubungi ya Pak ya. Kita juga udah coba hubungin orang tuanya, tapi ya gitu Pak, misalkan kayak nggak aktif atau nomornya nggak bisa kayak gitu. Kemarin kita juga menghadirkan ya mahasiswa yang kebetulan dipaksa masuk gitu, kemudian ya setelah 2 tahun baru dia ngurus itu, ternyata dia memang antara tendik dan dosen memang harus sinergi ya, untuk membentuk menuju attitude mahasiswa yang betul-betul mahasiswa vokasi gitu. Memang kita diperlukan hal itu ya. Jadi mungkin juga Mbak Des ya perlu diadakan training mungkin ya, training bersama gitu lah, bersama untuk gimana sih visi misi dari TS atau yang terinspirasi dari visi misinya Polinema Pusat kan gitu. Masih Mbak Ayu. Jadi kalau distribusi kompen dan sebagainya itu tetap melalui jalur komunikasi WA ya sampai saat ini ya, sampai saat ini ya. Tapi kalau misalnya off kan gampang ada kertas-kertas. Biasanya kalau off itu kita ini Pak perwakilan ketua kelas, ya. Yang membagikan. Tapi ada ketua kelas yang nakal. Pernah ada peristiwa si A itu pacarnya ketua kelas, kemudian tidak diberikan sama si B karena B goda si A. Sehingga akhirnya dia nggak melaksanakan kompen, berikutnya baru ketambahan lagi gitu ya. Nah ini mungkin Bu Adis maupun Mbak Ayu ya, pernah nggak ada curhatan keluhan kuliah pribadi misalnya, dibully antar kelas, antar teman dan sebagainya? Ini nggak menutup kemungkinan ada ya, karena saya pernah juga seperti itu diaduli bahwa ini kena dibully ya istilahnya. Ya jadi karena ini mikir kok ono ya mahasiswa, tapi ternyata ya manusia ya. Pernah nggak ada seperti itu? Pengen pindah kelas, pengen ini karena saya nggak nyaman dan sebagainya. Kalau yang di TKJJPA memang ada ya Pak ya. Ada salah satu anak ya memang si anak ini memang kekurangan ini ya mental ya. Jadi kayak omongannya juga gagap. Oh gitu. Bicaranya gagap. Tapi gitu, ininya cerdas. Iya. Terus habis itu kayak tremor gitu loh Pak. Itu sempat minta pindah kelas karena nggak punya teman. Terus habis itu kalau misalkan kelompokan sama temen-temennya itu ini temen-temennya pada nggak mau gitu Mbak. Jadi kayak misalkan kelompokan tuh akhirnya nggak punya temen Pak, ngerjakan sendiri. Oh iya.
sampai PKS sampai PKS jadi Iya, ada juga iya gitu. ada Pak. Hal semacam ini sampai ke jurusan Mbak Des? Apa perlu diarsipkan? Diarsipkan Kalau selama ini mahasiswa sih kayak yang ke saya ya hanya masalah birokrasi surat aja sih Pak. Iya. Belum sampai ke Curhatnya situ ya. enggak, Mungkin kalau DPA curhat. ya nanti Iya, ya. DPA, Pertemuan kita Pak. menghadirkan DPA. Ya, mungkin ya apa curhat Bu yang dosen ini kok gini Iya. atau mungkin takut mau menghadapi dosen ini Iya, Bu nanya. ini dosennya Iya, gimana iya, sih iya. itu Iya, iya, sempat iya. sampai terus kadang ini juga Pak ada berkas dimintanya ke prodi dari prodi nggak berani memberikan nah akhirnya ke saya kalau ke saya kan otomatis saya langsung menghubungi ke KPS-nya kan seperti itu ada kadang mahasiswa yang seperti itu. Ya nggak masalah sih Pak kalau nggak gitu kan nggak kenal sama kita ya. Iya betul. Dari macam-macam memang problemnya Iya. anak-anak itu ya. Kadang-kadang kalau saya malah banyak kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang curhat itu ya. wali muridnya Pak. Iya, Wali kalau mahasiswa. bapaknya sibuk kerja, justru ibunya yang masuk, kemudian anaknya begini-begini dan sebagainya. Ya kita bisa seperti apa yang dilakukan seorang psikiater gitu ya. Akhirnya seperti itu karena saking banyaknya Iya. problem-problem yang masuk itu ya. Jadi ada waktu praktek kesenggol bagian tubuhnya akhirnya menjadi marah, pacarnya marah, jadi bertengkar dan sebagainya. Jadi Banyak sekali masalah. jadi masalahnya. Tapi mungkin itu DPA yang berperan ya. Iya, DPA. Mbak Ayu, masih ada hubungannya dengan pelayanan ya, kan ujung tombak pelayanan. Selama ini apa yang menjadi kendala? Di samping yang itu tadi kan itu mungkin pribadi ya, kalau misalnya, oh aku gini-gini dan sebagainya, oh karena ini bully dan sebagainya. Kira-kira yang pelayanan akademik yang menjadi kendala. Untuk kendalanya untuk yang online atau yang offline Pak? Ya, ya mungkin ya, kalau yang offline udah masa lalu ya. Iya udah masa lalu ya. Masa now offline ya. Masa now. Kalau offline ini biasanya nih Pak kalau misalkan kita Mungkin offline ya. Yang offline. kalau yang yang online. Kalau online itu kendalanya biasanya untuk mahasiswa itu ada yang tanya itu di luar jam kerja Pak. Walah, Nah, iya. misalnya kayak kita jam libur tuh ya Mbak Adi Iya, sisanya kalau Jawa atau Timur itu kan weekend. bagiannya AA ya kalau jam kerja itu. Karena memang online ya Pak, bisanya nanya kan juga cuma lewat Iya, WhatsApp iya. itu aja. Jadi sewaktu-waktu mereka tanya itu sih yang kadang itu menjadi kendala juga. Misalkan minta berkas tapi harinya kan masih ada Sabtu Minggu, adanya juga di kantor Pak berkasnya gitu. Iya. Jadi kendala. Tapi ada yang mungkin di HP ya. Apa perlu mungkin admin itu perlu HP yang lebih canggih gitu ya, Mbak? Yang Nanti memorinya bagian banyak badis. sekali. Iya, yang Biasanya memorinya itu banyak. semua ya, Pak. Saya pernah punya tendik saya itu ada posisi di Bandung. Saya tanya ini nih, Pak sebentar, saya masih tek muncul. Ternyata disimpan di situ. Karena ya memang online ya, jadi semuanya ini. Kadang-kadang ya yang kendalanya itu kadang-kadang ya tendik kan perempuan ya, ketika dimintai aku lagi senap ampun. Itu ya wis sabar lah, nanti ditunda besok gitu lah. Yes. Ada yang jam 10 malam, jam 11 malam. Kalau itu mungkin goda. Mungkin melihat kan ada memang mahasiswa yang nanya ke saya, Bu Ayu itu sudah punya suami apa belum? Gitu. Mungkin itu yang goda itu mungkin. Iya. Kembali ke Bu Adis. Jadi setiap ada skripsi, setiap ada TA, itu kan mesti ada hard yang diarsipkan untuk jurusan. Termasuk itu yang ditangani. Kalau saya hanya menangani tanda tangannya Pak Kajur aja. Untuk arsip sementara ini masih ini ya ke Bu Is ya. Oh jadi ke apa admin tendiknya Ya masing-masing. ke admin akademik prodi. Tapi itu ada ruang untuk. Setahu saya kalau untuk di jurusan kan di perpustakaan. Perpus ya. Nah ini perpustakaan jurusan kemarin sempat mau saya bersihkan juga. Saya juga sudah minta tolong bantuan sama teman perpustakaan pusat untuk ditata, tolong dong dibantu ini penataannya supaya mahasiswa juga kalau pinjam ini gampang gitu Pak, nyarinya gampang. Cuman terkendala kami ruangannya Pak. Gitu seperti itu. Nah ya semoga sih nanti ini kalau ruangan arsip ini yang di lantai 4 itu tetap itu jadi ruang arsip. Ya pingin saya sih juga mungkin kalau bisa dialihkan ke situ, tapi yang aktif aja sih. Jadi mungkin yang
bukan tahun-tahun lama kan Nanti memang ini harus digelari Ibu Supari Apa itu Pak? Sugih Arsip. Oh iya benar. Ya, kalau seperti itu kan baik juga ya. Berarti kan perlu ke depan perlu tempat yang agak luas gitu Iya. ya. Karena menurut saya juga perpustakaan itu sudah lengkap kan Pak Iya, ya. betul, Cuman betul. dari mahasiswa kebanyakan, Bu saya cari di sana kok nggak ada. Nggak ada. Apa boleh saya pinjem ke perpustakaan jurusan? Loh ya monggo dilihat di sini Iya. saya gitu. Tapi ada juga ya Bu Adis ya, itu untuk menuju ke E lagi ya untuk jurusan ya. Iya, di perpustakaan sudah E. Sudah Nah, E. itu. Tapi di kita mungkin juga perlu ya. Iya. Dan kalau ke depan mungkin ya, kita masih juga mungkin bisa blended loh kuliah itu karena sudah ada sebagian yang keenaan dengan Iya. ada keenannya dengan Memang ada yang mudahnya, offline. ada positif negatifnya kan. Sesuai dengan job desk-nya masing-masing ya. Bu Adis ada pesan untuk mahasiswa dan untuk semua pegawai baik teknik maupun dosen yang ada di teknik sipil ya. Oh ya, kalau pesan saya udah ada ya, pasti sudah bisa semua. Cuman menurut saya arsip itu penting, bukan buat saya aja, buat kita semua. Mulai dari kita bayi ada akte kelahiran itu juga arsip bagi kita. Jadi mari kita lestarikan arsip. Karena saya arsiparis ya, mohon maaf. Mari kita lestarikan arsip kita masing-masing, terutama untuk arsip JTS kita untuk akreditasi. Semoga semua prodi bisa unggul. Kalau Ayu untuk mahasiswa tentunya ya. Mahasiswa dan dosen lah. Administrasi akademik ya Pak ya. Iya betul. Kalau untuk mahasiswa, untuk pengurusan pengadministrasian Pak, kalau bisa memang harusnya tepat waktu, karena mau gimana kan lebih memudahkan mereka kalau tepat waktu itu. Jadi misalnya ada kekurangan apa juga masih bisa disusulkan gitu loh Pak. Jadi nggak ada keterlambatan lagi, biar bisa lulus tepat waktu kayak gitu Pak. Itu beda karakter ya. Das. Ya. boleh. Ya, baiklah itulah saudara semuanya, baik mahasiswa maupun teman-teman dosen, teknik dan sebagainya. Sangat penting bahwa napak tilas kita atau rekam jejak kita itu sangat penting, dan itu dibutuhkan sewaktu-waktu yang problem itu kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan ya. Itu tahu-tahu dibutuhkan hal yang sama, hal yang seperti itu. Oleh karena itu teman-teman dan juga rekan-rekan mahasiswa, ketaatan untuk memenuhi kearsipan dan juga memenuhi jadwal dan sebagainya itu sangat penting, karena teledor sedikit di vokasi ini akan membawa kehancuran bagi saudara ya. Selamat, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ada hikmah, terutama yang proses juga yang akan datang bisa mengambil hikmahnya. Kita kembali pada saat-saat jika mana kita diperlukan lagi. Namun demikian kita akhiri perjumpaan kita dengan salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.